Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses mendengarkan aktif. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitriani Nurjana. Nama saya Uwan Mulyana. Saya Wandi Winardi. Saya Zalfa Putri Windiani. Nah, di sini kita akan menjelaskan proses mendengarkan aktif yang akan dijelaskan oleh Wandi. Proses mendengarkan aktif yang akan dijelaskan oleh Wandi. Proses mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah sebuah sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan atau pembicaraan orang lain. Memahami dan selalu memberikan umpan balik sesuai dengan perasaan yang disampaikan komunikator, baik komunikasi nonverbal dan verbal secara efektif. Mendengarkan aktif sebagai modal dasar terjalinnya relasi yang baik dengan siapapun kita berkomunikasi. Relasi yang baik dapat dibangun dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, maupun pergaulan dimanapun kita berada. Kemampuan mendengarkan sangat mempengaruhi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima atau tidak. Di sini, bagaimana sih komunikasi agar tertuju atau tercapai dengan baik? Komunikasi adalah kunci penting agar mendengarkan secara aktif tersampaikan dengan baik. Karena di sini terjadi masalah atau kendala yang sederhana membuat komunikasi tujuannya tidak tercapai dengan baik karena kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Karena sebaik apapun si komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengarkan, maka komunikasi itu tidak efektif atau tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemampuan mendengarkan diartikan sebagai proses pemahaman untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicara tersebut. Dan komunikasi efektif inilah yang menjadi permasalahan kebanyakan orang-orang di zaman sekarang. Dan agar proses mendengarkan aktif berjalan dengan efektif. Yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara tersebut. Jadi saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus fokus sepenuhnya sama orang tersebut. Dengan siapa kita sedang berbicara. Jangan melakukan hal lain, fokus dengarkan dan dengan baik-baik. Yang kedua, berikan umpan balik atau feedback. Feedback atau respon yang diberikan bisa berupa komunikasi verbal maupun nonverbal, yang dimana feedback ini sangat berpengaruh pada kelanjutan komunikasi tersebut. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Saat kita berbicara dengan orang lain, mendengarkan pastinya kita butuh waktu untuk mencerna dan memahami maksud yang dikomunikasikan tersebut. Yang keempat, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat positif bagi Anda. Selanjutnya, Kesan bahwa lawan bicara benar-benar terlibat dalam komunikasi adalah dengan memperhatikan lawan bicara sebagai bentuk ketertarikan terhadap topik pembicaraan yang sedang dijelaskan. Kita harus menunjukkan ketertarikan kita tentang apa yang sedang dijelaskan. Penerima pesan mengolah pesan dalam bentuk menerjemahkan atau menafsirkan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang diterimanya, baik dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk perilaku. Efek adalah hasil dari apa yang didapatkan dari penerima setelah menerima pesan tersebut. Setelah peristiwa komunikasi tersebut, ada perubahan yang dialami oleh pelaku komunikasi berupa penambahan pengetahuan, tambahan perubahan sikap, atau tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif terlibat dalam proses komunikasi interpersonal. Yang pertama, mendengarkan secara partisipatif. Yang kedua, mendengarkan secara empati. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai namun kritis. Keempat, mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan secara partisipatif akan dijelaskan oleh Wandi. Mendengarkan secara partisipatif. Kunci untuk dapat mendengarkan secara aktif adalah sikap partisipatif. Dalam hal ini, persiapan fisik dan mental sangat diperlukan. Posisi tubuh yang baik akan mendukung kegiatan mendengarkan dan
menerima sinyal-sinyal yang disampaikan lewat komunikasi nonverbal secara baik. Selanjutnya, mendengarkan secara empati. Mendengarkan secara empati berarti melibatkan tidak hanya pikiran saja, melainkan juga menempatkan perasaan secara proporsional dan komunikasi tersebut. Mencoba menyelami pikiran dan perasaan merupakan langkah yang baik dalam mendengarkan secara aktif. Untuk mendorong keterbukaan dan empati, setiap penghambat fisik dan psikologis atas kesetaraan harus dihilangkan dan dihindari, misalnya dengan tidak memotong pembicara atau juga menjaga jarak fisik dengan lawan bicara. Selanjutnya, mendengarkan namun tanpa menilai tapi kritis. Mendengarkan tanpa menilai adalah mendengarkan dengan mengedepankan pikiran yang terbuka dan berusaha memahami setiap makna dari pesan yang disampaikan sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengarkan sepenuhnya. Seringkali pikiran kita banyak asumsi-asumsi atau judgement dan lain-lainnya. Belakangkan dulu pikiran seperti itu. Jangan sampai pikiran kita bermain sendiri dan jangan sampai memotong pembicaraan sebelum pembicara selesai. Agar tidak terjadi salah paham, kita harus netral dan fokus mendengarkan dengan baik-baik. Selanjutnya, Mendengarkan secara mendalam. Ketika mendengarkan secara mendalam, seseorang harus peka dengan berbagai tingkatan makna. Jadi kita tidak bisa mengartikan suatu pembahasan makna tingkat permukaan, maka akan kehilangan kesempatan untuk membuat kontak lebih mendalam dan menyadari sepenuhnya dari makna pesan yang mau disampaikan. Tantangan mendengarkan secara aktif, keterbatasan psikologis. Keterbatasan psikologis dapat diartikan tidak mempunyai cita-cita. Latar belakang informasi yang dimiliki masih kurang memadai, yang bisa juga diartikan informasi yang dimiliki masih kurang memadai, tujuan yang belum jelas, dan apa yang dituju belum terlalu jelas. Sikap terhadap pembicara. Sikap terhadap pembicara sering terjadi kurangnya sikap menghargai kepada orang yang sedang menjelaskan. Selanjutnya, mendengarkan apa yang diharapkan. Setiap si pendengar pasti ingin mendengarkan apa yang diharapkan, bukannya membahas A yang disampaikan B. Jadi membuat mendengarkan tidak secara aktif atau efektif. Yang kedua, mendengarkan secara setengah-setengah. Contohnya, si pendengar itu melakukan komunikasi dengan lawan komunikasinya seperti melakukan gosip atau lain sebagainya. Selanjutnya, gangguan emosional. Meski dalam komunikasi sangat baik untuk mengekspresikan emosi, namun tidak setiap orang dapat mengerti, mengontrol, dan menjelaskan perasaan yang sesungguhnya. Dalam mendengarkan secara aktif, bisa mungkin emosi kita berada dalam kondisi yang normal, agar kita bisa memahami apa yang pembicara sampaikan. Selanjutnya, situasi dan keadaan sekitar. Lingkungan atau tempat berkomunikasi menentukan seseorang dapat atau tidak dapat mendengarkan secara aktif. Gangguan yang cukup serius dari lingkungan akan membuat kelancaran komunikasi semakin terhambat. Gangguan suara yang disebabkan dari luar, dan memang lingkungan di sana selalu ramai, tidak fokusan orang lain dalam mendengarkan dan mengganggu orang lain. Upaya Selanjutnya. mendengarkan secara aktif. Yang pertama, menyiapkan atau mengajukan pertanyaan. Yang kedua, melakukan kontak mata. Mata itu untuk memperhatikan dan menatap pembicara. Jadi saat kita bicara dengan orang, kita harus memperhatikan dan menatapnya. Yang ketiga, menjaga postur tubuh. Mendengarkan tidak hanya dengan telinga. Memang telinga sebagai alat untuk mendengar, namun untuk menjalankan aktivitas mendengar aktif, seluruh bagian tubuh harus ikut serta. Yang keempat, mengangguk dan tersenyum. Maksudnya memberikan isyarat bahwa kita mendengarkan. Ketika dia mengucapkan sesuatu yang terdengarnya penting, itu sangat penting untuk kita memberikan isyarat. Entah itu dengan anggukan dengan senyuman, atau bisa juga dengan gerakan tangan. Yang kelima, meniru bahasa tubuh pembicara. Tanggapan yang paling penting terasa
mungkin bagi pendengar adalah dengan bahasa tubuh. Ketika bertemu berhadap-hadapan dengan bahasa tubuh, kalau orang yang sedang berbicara, dia menunduk sedikit mencondongkan tubuhnya, kita juga mencondongkan tubuh. Ketika dia menyilangkan kaki, kita juga ikut. Hanya saja ikutinya jangan langsung. Tunggu beberapa detik agar membuat dia nyaman dengan cara apa? Dengan cara mirroring. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.